Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, meneruskan fal jawab nih gue. Kemarin ada pertanyaan tentang larangan Ibnu Abbas dan larangan Rasulullah SAW untuk memakan hewan buruan yang diragukan penyebab kematiannya. Padahal menurut Imam Ghazali, kalau memang efek atau bukti luka dari buruan itu sudah tampak, maka hukumnya sudah halal. Lah menghadapi itu Imam Ghazali menjawab, fal jawabu utawi jawabane iku anna nahya Ibnu Abbas, setuhune larangane Imam Ibnu Abbas dalam kasus hadis yang kemarin, wa nahya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lan larangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mahmulun den arahaken ya. Memang riwayat itu ada yang berbeda sehingga diarahkan alal waroi ing atase sifat wirai. Apa yang dilarang Kanjeng Nabi kemarin tentang masalah sahabat Adi bin Hatim yang mempunyai buruan yang kemudian oleh Nabi tidak boleh dimakan, itu karena kehati-hatian. Alal warai ing atase sifat wirai wa tanzihi lan bersihaken. Bidali lima klan dalil perkara ruya kang den riwayataken apa ma fi ba'dhi riwayat dalam sebagian pira-pira riwayat annahu setuhune Kanjeng Nabi kukola dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh kul minhu. Kul mangano sira minhu saking mengkono kul mangano sira minhu saking soid niku. Wa in ghaba amka, wa in ghaba senajan lunga apa mengkono soid angka saking sira malam tajid selagi ora nemu sira fihi ing dalem mengkono soid atharon ing labet. Labet itu apa? Bekas tanda-tanda ghairu sahmika kang sakliyane jembaring panah sira. Wa hadza ta ikilah mengkono jawab iku tambihun ngelingaken alal makna ing atase makna alladzi dzakarna kang wis nyebutaken ingsun hu ing ma. Jadi Imam Ghazali mengatakan dalam kasus yang ketiga syubhat ya, sesuatu yang diketahui keharamannya kemudian ada sesuatu yang menghalalkan. Kalau menurut istishab itu asalnya haram. Tetapi kalau memang ada qarinah seperti hewan buruan yang habis terkena panah hilang, tapi kan bekas panahnya tertampak, maka dia itu dihukumi ya mati karena panah. Walaupun ada kemungkinan dia itu mati karena faktor lain. Wa wa temengkono al makna iku ana asune kelakuan iku in wajada lamun nemu sapa wong asaron ing labet akhara kang liya. Kalau dalam hewan buruan itu terdapat tanda kematian yang lain, faqad ta'arudhu mongko teman-teman perlawanan opo asbabani sabab luru bita'arudidhoni kelawan perlawan ini dugaan ya. Kan ada dugaan hewan habis ditembak dipanah hilang. Bisa jadi matinya karena terluka atau karena terjatuh. Di situ ada dua kemungkinan. Imam Ghazali mengatakan kalau memang tanda-tanda luka itu jelas dan tidak ada indikasi lain, hukumnya halal. Tetapi kalau ada indikasi kemudian terbentur matinya karena sesuatu hal, maka di sini terjadi keraguan. Fa ilam yajid lamun ora nemu sapa wong siwa jarhihi sakliyane tatoni selain luka yang disebabkan oleh saham itu, luka yang disebabkan oleh panah itu, hasola mongko hasil apa ghalabatun ngelinde lidzonni ketui penyono fayuh kamu mongko den hukumi apa bihi mengkono jarhu alal istishabi ing atase kaidah istishab, maksudnya hukum asal. Kama yu kamu kaya oleh den hukumi alal istishabi ing atase istishab netepaken hukum asal bi khabaril wahidi kelawan habari wong siji, kan belum masih satu orang ya. Belum menunjukkan yakin tapi sudah ada dhon. Wal qiyas utai qiyas wal qiyasi
Lan kias al-madmu nanti al-madmu kang den kira den sono dikira wal umumati lan pira-pira perkara umum al-madmu nanti kang den nyono dan diduga wa ghairi halan yani mengkono-mengkono al-umumat. Artinya selama dalam kasus hewan buruan tadi itu tidak ada tanda luka yang lain selain luka yang disebabkan oleh panah yang dilepaskan oleh pemburu, maka hukumnya itu halal. Wa amma qaulul qail, adapun pengucapi wong kang ngucap, kalau ada lagi orang yang mengkritisi, menanyakan, inna usdi kelakuan iku labiat tahaqqaq para dadi nyoto. Ora nyoto apa mau tuhu matine mengkono syahid alal hilli ing atase tingkah halal fi saatin ing dalam sak mongso. Fayakun mongko ono apa mengkono niku wa umut iku syakkan mamang fi sababin dalam sebab. Falisa ora ono utai hukum iku kadzalika kemungkinan syak. Bali sababu bali utai sebabe iku ketahaqqaqa teman-teman nyoto apa sebab. Idil jarhu karena utai nyatoni iku sababul mauti sebabe kematian. Faduriyanul ghairi mongko utai itu makani perkara kang liya iku syakkun mamang fihi dalam mengkono ghair. Hewan yang ini kasus contoh kemarin, hewan yang setelah ditembak dipanah hilang. Itu kan matinya karena apa? Tidak diketahui seketika. Tapi kan kena panahnya jelas, maka dihukumi ya mati karena panah. Adapun kematian sebab lain itu masih dugaan. Wa yadullu lan nuduhaken ala sihhati hadzal ijma'i. Ing atase sae ikilah ijma'. Apa ndiwo? Ala anna man ing atase sedune wong jaraha kang natoni sapa man. Fawajada nuli nemu semoman ing soid nemu maitan halimati fayajibu sik keliru jaroha nyatoni semoman nyatoni maksudnya ini melukai orang ya wa ghabalan lunga sapa mengkono majruh fawujida menudin temu sapa wong al majruh iku maitan halimati fayajibu mongko wajib apa al qisas ala jarihi ing atase wong kang nyatoni ing mengkono al majruh. Jadi dikembangkan dari kasus ini, seandainya ada orang disabet, dibacok atau dilukai, seorang itu lari, kemudian dia mati, maka yang membacok, yang melukai ini kena kisos. Walaupun tidak diketahui orang itu matinya kena pedang atau hal yang lain, tapi kan sebabnya jelas, dia yang sudah melukai. Nah, walaupun tidak mati seketika, ini tetap mewajibkan kisos. Karena apa? Luka yang ditimbulkan oleh dia itu tampak, sebab yang lain belum jelas. Bal illam yagib, balik lamun ora lunga sapa mungkul wong ya hatamilu member apa yakuna yen ono apa mautuhu matine mungkul wong al majruh iku bihi janin sebab emosi ya, atau marah kholako kang campur apa hejan fi batinihi ing dalam batine mengkono wong kama yamutu kaya oleh mati sopal insanu menungso fajatan kelawan kaget. Orang itu kaget kan bisa mati. Jadi kalau orang itu tidak pergi justru kemungkinan kematiannya bisa diselidiki. Tapi kalau setelah dilukai pergi dan mati mewajibkan kisos karena apa? Kematiannya itu sebabnya jelas. Fayam bagi mongko sayukjo opo alla yajiba yang ora wajib opo al kisos illa bihazir raqabati angin kelawan motong gulu, memotong leher wal jarhi lan nyatoni al mudhaffafi kang mematikan. Nah, li anal ilala kono sudene pira-pira alasan al qatilata kang mateni fil batini ing dalem batin iku la manu ora den percaya apa mengkono ilal. Walaupun mungkin ya ada orang itu bisa mati karena tidak luka. Contohnya wong kagetan, digepuk ngono yo jantungnya copot mati ya. Tapi itu kan tidak wajib kisos. Karena apa? Gepukan ini biasanya kan tidak membunuh. Dia itu mati karena apa? Kaget, jantung dan seterusnya. Tetapi ini tidak wajib kisos, tapi mewajibkan denda. Jadi pembunuhan itu kan ada yang wajib kisos, ada yang mewajibkan denda. Kalau pembunuhan itu tidak sengaja ya, salah sasaran, itu kan tidak dikisos tapi didenda. Wali ajriha yang kalau arah yang mengkuno faj'ah ya mutu mati sub as-sahihu wong kang waras faj'atan krono kaget. Orang mati karena kaget juga bisa.
Orang mati karena ketakutan juga bisa ya. Orang takut COVID, sedih-sedih mati ya bisa. Ya. Tetapi yang mewajibkan kisos ya kalau luka. Kalau tidak luka, tidak melukai ya tidak wajib kisos. Semuanya wong digetak mati. Ya ndak bisa kisos ya digetak. Ya gak apa-apa digetak. Kisos itu kan pembunuhan yang setimpal. Sesuatu yang biasanya memang membunuh. Wala qaila la orang kang ngucap bidzalika kalian menggunung kisos ma'anal kisos sartane sunni kisos iku mabnahu nggon jumenengi kisos iku ala syubhati ing atase keserupaan. Dalam kasus orang melukai terus yang dilukai lari mati, itu wajib kisos karena apa? Indikasinya lukanya itu ada. Sebab lain tidak tampak. Maka dzalika kaya mengkono niku wau misal janinul mudzakkati utawi janine hewan kang den sembelih. Bayi yang ada di perutnya hewan yang disembelih iku halalun halal. Wala alaulan menawa mengkono janin iku mati apa janin qabla dzabhil asli sadurunge nyembelih induke babone niku pokoknya. Jadi kalau kambing mengandung disembelih mati, di dalamnya ada cempe mati, itu kan ikut sembelihan ibunya. Walaupun ada kemungkinan matinya yang di dalam itu sebelum matinya induknya ya. Tapi kan sebab yang tampak adalah sembelihan. La bisa babidabhi orang sebab nyembelih mengkono aslu. Aw lam yunfah utawa durung den tiup fihi dalam mengkono janin apa ruh. Wa ghurratul janini bener. Wa ghurratul janini utawi dendone diate janin membunuh janin dalam kandungan itu kan wajib denda. Iku tajibu wajib apa ghurrah. Wal alruh lan menawa iku lam yunfah durung den sepul fihi ing dalam mengkono janin. Walaupun mungkin janinnya itu belum hidup, tapi orang membunuh janin di dalam kandungan wajib dihukum. Walaupun mungkin janinnya itu belum hidup. Fa innal ihtimal mudi. Au kana to ono janin iku kot mata wis mati sapa janin. Qoblal jinayati sadurunge den catoni bisa babin kan sebab akhir kang liya. Walakin yubna tetapi ini den bangun apa mengkono hukum alal asbabi ing atase pira-pira sebab az-zahirati kang jelas. Tapi hukum itu dilandaskan pada sebab yang tampak. Fa innal ihtimala sudin kemungkinan al akhir kang liya idza lam yastanid nalikane ora sesendenan apa ihtimal ila dilalatin maring dilalah penunjuk dulu kang nuduhaken apa dilalah alaihi ing atase mengkono ihtimal iltahaqa moga tetemu apa ihtimal bil wahmi kelawan waham itu dugaan yang lemah wal waswasilan waswas kama kowe perkara zakarna kang wis nutut ingsun ing mah fakadzalika kowe mengkono iltahaqa bil wahmi hadza ing dalam kene hukum ya. Jadi orang umpamanya meninju ibu hamil perkas mati janinnya wajib diat wajib denda ghurrah. Walaupun mungkin janinnya itu sudah mati sebelumnya, tapi kan penyebab yang tampak dia melakukan tindakan atau kriminal. Wa amma qauluan pun tadawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbani dawu akhafu kuatir insun ayyakuna yanto ono apa kalb niku. Contoh kemarin hewan anjing yang belum pintar itu yang makan dari hewan buruannya iku inama amsaka ngeker apa mengkono janin apa mengkono ngeker apa mengkono sinten iku wau kalb ala nafsihi ing atase awak dhewe ne kalbun. Fali Syafi'i mongko iku tetep kuti Imam Syafi'i rahimahullah fi hadhihi surati dalam ikilah contoh qaulani utai qaul luru. Kalau Imam Syafi'i punya dua qaul, ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ghazali. Waladzi ta perkara nakhtaru kang milih ingsun ing aladzi iku al hukmu ngukumi bitahrimi kelawan ngaromaken. Tentang masalah itu tadi, kalau ada anjing ya. Anjing yang dilatih tapi belum pinter. Anjing yang dilepas memburu terus dia masih makan dari hewan buruannya walaupun sedikit. Itu menurut Imam Syafi'i dihukumi haram karena menunjukkan anjing itu belum terlatih. Sebab dia masih ngentit, masih korupsi, masih makan dari buruannya.
Jadi Imam Syafi'i menganggap itu belum standar tentang hewan yang terdidik. Li'anna sababa kalau jadi sebab penghalalannya iku kota arodo. Teman-teman persulayan apa mengkuno sebab idil kalbu kono utawi asu al muallamu kang terdidik, karena anjing itu disebut terlatih. Anjing yang terlatih iku kal alati koyo alat. Wal wakili lan wakil yamsiku kang ngeker sapa mengkuno wakil ala sahibi ing atase kanjane mengkuno wakil fayahilu moko halal apa soid ya. Imam Syafi'i menghukumi anjing yang belum terlatih, anjing yang masih tidak menyerahkan sepenuhnya buruannya kepada juragannya, itu berarti belum sah, seperti alat yang tidak sempurna, maka tidak halal. Falawis tarsalah lamun dadi ucul opo al muallamu asu kang terlatih ya, ini tentang anjing terlatih ya. Dalam fikih boleh berburu dengan anjing yang terlatih. Binafsi kawan awak dewi ini al muallam. Fa akhadha nuli ngalap sapa al muallam ya lam yahilla mongko ora halal apa said. Li annahu kono sidin mengkono kelakuan iku yutasawwaru dan gambaraken mindu saking mengkono kaleb al muallam ayastoda yang kau berburu sapa mengkono kaleb li nafsihi karena awak dewi ini kalbul muallam itu. Atau anjing itu tidak disuruh buru sendiri, itu juga dianggap bodoh. Gak dikongkon kok buru dewi. Buruannya itu juga tidak halal. Karena apa? Berarti anjing ini sakarpe dewi. Jadi anjing yang disebut terlatih, yang buruannya itu halal, kalau anjing ini betul-betul memang taat pada majikan. Jadi anjing ini bisa taat sedemikian rupa. Walaupun anjing itu makan daging, tapi kalau anjing terlatih tidak mau makan, dia menyerahkan buruannya utuh. Nah, itu betul-betul anjing pintar. Jadi anjing ini bisa lebih pintar dari manusia. Anjing itu kenapa kok bisa dididik ya? Dan bisa taat pada tuannya. Karena apa? Bayaran enggak, mana ada anjing dibayar? Apa ada anjing digaji? Tidak ada. Hanya karena diberi makan. Jadi anjing itu sedemikian setia kepada juragan hanya karena diberi makan. Jadi diberi makan aja anjing itu tahu berterima kasih, sehingga dia taat pada tuannya. Manusia ini kadang wis kebacut, wis dikei mangan, wis dikei bayaran, si nyolong, si kentit, si korupsi. Berarti dia kalah sama anjing. Anjing mana ada dibayar? Tidak ada anjing dibayar, hanya diberi makan. Lu anjing diberi makan itu sudah setianya luar biasa. Anjing itu bisa diperintah, bisa banyak hal yang bisa dilakukan oleh anjing. Dan setia. Anjing itu sangat setia, bahkan rela mati anjing itu. Jadi anjing itu membela tuannya, mati pun dia dilakukan. Sangat setia anjing itu. Hanya karena diberi makan. Manusia diberi makan, diberi sembarang, yosi sulit dikendalikan. Ya inilah. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am belhum adhal. Manusia-manusia yang jahat itu seperti hewan, bahkan lebih jahat lagi. Ya karena anjing aja tahu berterima kasih ya. Seekor anjing hanya karena diberi makan itu tahu berterima kasih, dia menjaga, tidak mau korupsi. Anjing di luar negeri itu dibuat menggembala kambing. Walaupun kambingnya ribuan, dia tidak akan makan satu ekor pun. Setia anjing itu, bisa dipercaya ya. Jadi sifatnya anjing itu hewan yang cerdas dan setia. Makanya dia itu boleh dijadikan pemburu. Dan itu diperbolehkan. Jadi anjing yang pintar dilepas, kejar, bawahnya ada kambing, digigit, pegang, mati, halal itu. Karena anjing terlatih ya. Tapi kalau anjing tidak terlatih, haram. Anjing-anjing biasa itu haram. Karena apa? Yang halal itu hanya anjing yang terlatih. Lah anjing terlatih itu indikasinya tidak mau mutil, tidak mau ngambil. Walaupun dia sudah berhasil menerkam kelinci, tidak ditilii, tidak dikurangi ekornya, sedikit pun tidak dikurangi. Oh, ini anjing pintar. Nah, anjing yang sudah begitu boleh dibuat pemburu ya. Tapi kalau anjing itu masih sakarepe dhewe, gak dikongkon buru dhewe, wah itu berarti anjing rodok uraan, maka tidak halal. Jadi anjing yang pintar itu dilepas, disuruh baru berangkat, dihentikan berhenti, taat pada juragan. Nah itu namanya anjing pintar.
Tapi nek dikongkon gak budal, dijarno budal dhewe, itu anjing goblok. No, gak karepe dhewe. Jadi anjing pintar itu ukurannya begitu, setia, taat. Dan itu harganya mahal. Anjing itu yang terlatih ya, itu harganya bisa ratusan juta. Herder itu. Karena dia bisa mengenali penjahat, bisa mengenali maling, bisa mengenali narkoba, bisa, makanya di hotel-hotel itu kan ada anjingnya. Karena dia itu bisa mencium inderanya itu bisa mencium ada peluru, ada senjata, itu dia tahu. Itu keistimewaannya anjing. Memang Tuhan memberi itu, dan itu boleh dipelihara, tapi tidak boleh ditaruh di dalam rumah. Anjing penjaga itu boleh, anjing pemburu boleh. Wa mahmain ba'asa, lan kapan-kapan jadi tangi sapa mengkono kalep muallam bi isyaratikan isyare wong suma akalan nuli gelemangan sapa mengkono kalep, atau dilepas ternyata dia buruannya itu dicokot di kerikiti. Maka berarti itu belum pintar. Dalam mongko nutuhaken ibtidaan ing dalam kawitane apa imbi azu dadi tangine mengkono kalep ala annahu ing sudun mengkono kalep iku nazilun manggoni manzilata alatihi ing dalam panggonane alate mengkono wong, orang yang mempunyai itu. Wa annahu lan sudune mengkono kalep iku yas alumaku apa kalep fi wakalati dalam wakile wong wa niyabatilan ganteni mengkono wong wa dalalan nutuhaken apa akluhu oleh mangane kalep akhirat dalam akhire ala annahu isi mengkono kalep iku amsaka ngeker apa kalep li nafsi bareng awak dhewe ni kalep lali sahibi ora krana juragane wong kang duweni kalep faqat aradha mongko teman-teman perlawanan apa sebab ada lukang nuduh akan fayata arodu mongko jadi perlawanan opal ihtimalu kemungkinan. Kalau anjing itu bisa disuruh tapi dia masih mau makan dari buruannya, berarti ada dua kemungkinan. Satu sisi sudah pintar, satu sisi dia itu kok masih mau nyolong, berarti dia belum pintar. Berarti dia masih berburu untuk dirinya sendiri, bukan sebagai wakil dari tuannya. Nah dari sini kemudian kemungkinannya ini menjadi haram. Fal aslu mongko asali iku at-tahrimu haram. Buruan itu aslinya kan haram. Halal kalau anjingnya terlatih. Ketika anjing itu korupsi berarti menunjukkan dia belum terlatih. Fa yustashabu mongko den tetepaken apa mengkono tahrim wala yuzalu lan ora den ilangaken apa mengkono tahrim bisyaki kelawan sebab mamang. Wa wa te mengkono kalep iku kamala wakala kaya lamun makilno sapa wong rajulan ing wong lanang. Bias dari gambar yang tuku sapa wong lahu maring krono arai mengkono wong jariatan ing budak wadon. Fasaro nuli tuku sapa mengkono rajul jariatan ing budak wadon wa matalan mati sapa mengkono rajul qabla ayyatabayyana sadurung yen dadi tumpertelo apa anda usni rajul iku istara tuku sapa rajul ha ing mengkono jariyah binafsi maring awak dhewe rajul au limu wakili to maring wong kang makilaken ing mengkono rajul lam yahilla mengko ora halal apa mengkono ora halal lil muwakili kedhi wong kang makilaken apa watu hawati ing mengkono jariyah. Kalau ada orang ya zaman dulu ini konteksnya disuruh membelikan budak perempuan. Budak perempuan manusia itu kan dijual. Dan kalau sudah dibeli itu boleh dipakai, boleh dikumpuli ya seperti orang punya sepeda motor boleh dinaiki. Lah kalau orang nyuruh orang lain beli budak, terus orang itu mati sebelum sampai, ini kan ada dua kemungkinan. Apakah budak perempuan itu dibeli untuk dia pribadi atau untuk sebagai wakil dari orang yang menyuruh. Dalam kasus seperti ini ada dua kemungkinan kan. Mungkin orang tadi yang beli itu untuk dirinya sendiri atau mungkin dia untuk sebagai wakil. Karena dua kemungkinan yang sama-sama 50-50 antara halal dan haram dihukumi haram. Li'anal lil wakili kalau iku sedekuti wakil kudratan ono kekuatan ala syira'i ing atase tuku li nafsihi maring awak dhewe wakil wali muwakili lan maring wong kang makilaken ing wakil jami'an halis kabehane wala dalilan lan ora dalil kumujud murajjihun kang ngunggulaken wal aslu tai asale iku tahrimu haram fa hadza mongko itila misal iku yaltahiku tetemu apa hadza bil qismil awal kalawan bagian kang pertama la bil qismis salis ora kalawan bagian kang nomor 3 ya. Ini maksudnya Imam Ghazali menerangkan tentang kemungkinan-kemungkinan syubhat tadi ya.
Yang sedang kita bahas ini kan yang kemungkinan yang ketiga, yaitu kemungkinan haram tapi ada kemungkinan halal. Karena ada tiga yang sudah dilewati. Yang pertama itu 50-50, tidak diketahui. Atau diketahui halalnya, diragukan haramnya. Yang ketiga diketahui haramnya, diragukan halalnya. Ini syubhat-syubhatnya. Sesuatu yang halal tapi ada keraguan-keraguan. Nah ini contoh-contoh di mana sebaiknya orang itu menghindarinya. Apabila masih ada keraguan haram, asalnya halal ada keraguan haram, atau asalnya haram ada keraguan cara penghalalannya. Ini dua-duanya hendaknya dijauhi selama tidak ada indikasi lain. Tetapi kalau ada indikasi lain seperti tadi contoh buruan, hewan buruan ditembak pergi terus mati. Kan ada dua kemungkinan, matinya karena tembakan atau matinya karena jatuh dalam pelarian. Tapi kan indikatornya tembakan panahnya tampak, maka dimenangkan halalnya. Karena apa? Penyebabnya ini jelas. Intinya dalam masalah syubhat ya, halal jelas, haram jelas. Ini kan kutub yang beda. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tengah-tengahnya ini syubhat. Halal rotok mampu haram, haram rotok mampu halal. Nah inilah syubhat. Nah syubhat ini garis besarnya dijauhi. Tetapi kalau ada indikator yang menguatkan ke halal atau menguatkan ke haram, maka dimenangkan karena ada indikasinya. Wallah.